Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 angkatan ketiga. Saya dari instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang pada bidang pengelolaan barang milik daerah dengan jabatan penilai pemerintah ahli pertama. Kota Bontang adalah kota industri yang berlokasi di pesisir Kalimantan Timur, Indonesia. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang adalah lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Ada beberapa permasalahan atau isu yang terjadi di bidang pengelolaan aset BPKAD Bontang. Salah satunya yaitu belum adanya pedoman teknis yang sederhana dan praktis terkait proses penjualan barang milik daerah agar mudah dipahami di tingkat OPD. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan, terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu masih banyak pengurus barang yang belum melakukan proses penatausahaan terhadap usulan barang yang akan dijual. Ini mengakibatkan terhambatnya proses penjualan barang milik daerah, terutama di bagian usulan permohonan penjualan. Untuk menjawab permasalahan atau isu yang terjadi, lahirlah MANIS, pedoman teknis terkait proses penjualan barang milik daerah, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pengurus barang dalam melaksanakan proses penjualan barang milik daerah. Tujuan aktualisasi yaitu tersusunnya petunjuk teknis yang sederhana dan praktis terkait proses penjualan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi dasar penatausahaan dalam proses penjualan barang milik daerah. Adapun kegiatan aktualisasi ini terbagi menjadi 6 kegiatan. Yang pertama, menyusun pedoman teknis proses penjualan barang milik daerah. Kedua, membuat infografis dalam bentuk flyer. Ketiga, membuat video pedoman teknis. Keempat, sosialisasi proses penjualan barang milik daerah. Kelima, pendampingan teknis proses penjualan barang milik daerah. Dan yang terakhir, survei kebermanfaatan pedoman teknis. Pada kegiatan pertama, yaitu menyusun pedoman teknis proses penjualan barang milik daerah, dengan tujuan agar tersedianya pedoman teknis proses penjualan barang milik daerah. Tahap 1. Mengidentifikasi kebutuhan terkait materi pedoman teknis dan pengumpulan bahan. Kedua, membuat draft buku saku dan e-book. Ketiga, berkoordinasi dengan rekan kerja dan mentor untuk melakukan review hasil draft pedoman teknis penjualan barang milik daerah. Keempat, revisi dan finalisasi pedoman teknis. Dan yang kelima, mencetak pedoman teknis dalam bentuk hard copy dan menerbitkan link e-book. Untuk output pada kegiatan 1, yaitu terbitnya buku saku dan link e-book. Selanjutnya yaitu kegiatan kedua, membuat infografis dalam bentuk flyer. Adapun tujuan dari kegiatan ini, agar tersedianya infografis proses penjualan barang milik daerah. Yang pertama, membuat draft infografis. Kedua, berkoordinasi dengan mentor terkait desain dan materi dalam infografis. Dan yang terakhir yaitu mencetak infografis. Untuk outputnya yaitu terbitnya infografis proses penjualan barang milik daerah. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu membuat video pedoman teknis dengan tujuan agar tersedianya video pedoman teknis. Tahap pertama, mencari referensi video untuk pedoman teknis, menyiapkan bahan, dan mulai menyusun konten video. Tahap kedua, membuat video pedoman teknis. Dan tahap ketiga, mengunggah video ke akun YouTube BPKAD Bontang. Adapun untuk output pada kegiatan ketiga ini, yaitu terbitnya video pedoman teknis terkait proses penjualan barang milik daerah. Pada kegiatan keempat, yaitu sosialisasi proses penjualan barang milik daerah, dengan tujuan menyampaikan materi tentang proses penjualan barang milik daerah. Yang pertama, penetapan jadwal sosialisasi. Kedua, menyiapkan keperluan untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis. Dan yang ketiga, sosialisasi proses penjualan barang milik daerah. Untuk hasil atau output pada kegiatan 4 ini yaitu laporan hasil sosialisasi dan bahan tayang sosialisasi. Masuk pada kegiatan kelima, pendampingan teknis proses penjualan barang milik daerah. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan pendampingan teknis kepada pengurus barang. Tahap pertama, menyiapkan keperluan untuk kegiatan pendampingan teknis. Kedua, pelaksanaan pendampingan teknis.
Dan yang ketiga, evaluasi pendampingan teknis. Untuk output pada kegiatan 5 ini yaitu meningkatnya keahlian pengurus barang terkait proses penjualan barang milik daerah. Untuk kegiatan ke-6, survei kebermanfaatan pedoman teknis. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melakukan survei kebermanfaatan pedoman teknis. Tahap pertama, pembuatan survei kebermanfaatan. Tahap kedua, pembuatan QR Code dan uji coba. Tahap ketiga, pelaksanaan survei kebermanfaatan. Dan yang terakhir, pengumpulan hasil survei. Untuk output dari kegiatan ke-6 ini, yaitu hasil survei kebermanfaatan pedoman teknis terkait proses penjualan barang milik daerah. Pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ada implementasi nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai mitra bagi OPD, saya berusaha untuk memahami kebutuhan dari pengurus barang dan menjawab kebutuhan akan proses penjualan barang milik daerah dengan membuat pedoman teknis yang praktis agar mudah dipahami. Kedua, akuntabel. Pada nilai ini, saya memastikan setiap tahapan yang saya tulis sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Ketiga, kompeten. Selama proses pembuatan pedoman teknis ini, saya terus menggali ilmu yang belum saya ketahui tentang penjualan barang milik daerah melalui atasan dan rekan-rekan kerja. Keempat, harmonis. Menjalin komunikasi yang baik dengan mitra dan rekan-rekan kerja. Kelima, loyal. Dengan adanya aktualisasi ini, loyalitas saya kepada instansi saya buktikan dengan menjalankan setiap kegiatan dengan tanggung jawab dan berusaha menjaga nama baik instansi tempat saya bekerja. Keenam, adaptif. Seorang ASN harus mampu menyesuaikan diri. Dan terakhir, kolaboratif. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya terus melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan atasan, rekan kerja, maupun mitra. Saya salah satu peserta sosialisasi manis pedoman teknis proses penjualan BMD yang dilaksanakan di BPKAD kemarin oleh Mbak Rizky. Menurut saya, setelah melaksanakan atau mengikuti sosialisasi ini, saya jadi banyak tahu terkait dengan penghapusan aset. Jadi ternyata penghapusan aset itu ada dua, ada yang namanya pemusnahan dan ada namanya penjualan. Di situ kami diajarkan bagaimana melakukan penghapusan tidak ribet. Jadi ternyata runut, ada caranya. Jadi tidak harus ribet. Nah, di situ kami dijelaskan apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, apa yang harus langkah apa yang harus kita ambil, harus menemui siapa, harus menemui asetnya atau harus menemui siapa, dan itu jelas. Selain itu kami juga dibekali buku saku ini. Ternyata buku saku ini sudah lengkap di dalamnya. Jadi untuk Mbak Rizky sukses, terima kasih. Kami dari bidang aset mewakili BPKAD sangat mendukung implementasi program aktualisasi dari Saudara Rizky Amalia, di mana untuk Saudari Rizky Amalia judul dari implementasi program aktualisasinya yaitu Manis. Program teknis terkait proses penjualan BMD. Dua program ini saling keterkaitan dan sangat membantu sekali dalam pengoptimalisasian pengelolaan barang milik daerah di Kota Bontang, terutama dalam proses penjualan BMD, di mana itu saling terkait dengan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Semoga inovasi ini terus berlanjut dan bisa memberikan dampak yang baik dan bagus bagi peningkatan kinerja dan pelayanan kami di lingkungan BPKAD Kota Bontang dan pemerintah Kota Bontang. Sebagai peserta Latsar yang menjalankan aktualisasi ini, saya berkomitmen untuk memastikan pedoman teknis bisa terus digunakan sebagai pedoman bagi pengurus barang dalam melakukan proses penjualan barang milik daerah. Setelah selesai dari Latsar ini, dalam waktu dekat akan kembali diadakan sosialisasi dan pendampingan teknis lebih mendalam kepada pengurus barang yang belum merasakan langsung manfaat dari kegiatan aktualisasi ini. Dan saya juga bertekad untuk menjadikan nilai-nilai ASN berakhlak sebagai pedoman dalam setiap langkah saya dalam bekerja, agar saya dapat menjalani pekerjaan saya sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi.